Om Swastiastu, selamat pagi dokter. Saya Fidri. Hari ini saya melakukan pengajaran online mengenai disfungsi ejakulasi. Secara definisinya itu adalah satunya bukan ejakulasi prematur yang merupakan disfungsi ejakulasi yang tersimpan pada pria. Untuk definisinya sendiri itu masih tumpang tindih, tapi yang terbaru digunakan adalah dari DSM-5, yaitu apabila pola ejakulasi persisten atau berulang yang terjadi selama aktivitas seksual pasangan dalam waktu sekitar 1 menit setelah penetrasi vagina dan sebelum individu menginginkannya. Nah, gejala di atas itu harus ada setidaknya selama 6 bulan dan dialami pada hampir semua atau kesempatan aktivitas seksual dan menyebabkan tekanan signifikan secara klinis pada individu dan terlepas dari non-seksual mental disorder atau hubungan yang tidak harmonis atau disebabkan oleh efek seperti obat atau zat tertentu. Dari klasifikasinya ada yang long life ataupun accurate. Jadi ejakulasi yang selalu atau hampir selalu terjadi pada waktu sekitar 1 menit dari penetrasi vagina ataupun penggunaan waktu latensinya signifikan secara klinis dan mengganggu. Yang seringkali sekitar 3 menit atau kurang. Nah, biasanya sumber itu tuh dari dulu dan dari lahir sudah ejakulasi dini, tapi yang accurate tuh dulu dia pernah merasakan tidak ejakulasi dini dan namun sekarang tiba-tiba kena. Nah, tipenya ada dua cara umum ataupun situasional, itu hal-hal tertentu saja dan kejelasannya terjadi pada ringan, sedang, dan berat. Ringan itu jika 30-60 detik, sedang tuh 30-50 detik, dan berat tuh apabila begitu masuk melakukan penetrasi langsung keluar. Ini adalah dari klasifikasinya, yaitu dari lifelong dan accurate. Secara fisiologis, kopulasi pria normal memuncak dalam 3 peristiwa yang berbeda, yaitu emisi, ejakulasi, dan orgasme. Di mana emisi terkontraksi otot polos, termasuk tubulus dan testikuler, ductus efferent, epididymis, dan vas deferens. Dan keluar cairan pelumas karena ritmik kontraksi yang secara berurutan dari vesika, seminalis, dan prostat. Ejakulasi merupakan respon refleks yang dicetuskan oleh akumulasi dari semen yang berada di bulbo ureter atau kelenjar Cooper dengan otot pelvik bagian inferior bergerak bersamaan untuk membuat ejakulasi dengan 3-7 kontraksi. Nah, soalnya ada orgasme, yaitu peristiwa kognitif persepsi dari pleasure atau kesenangan. Ada namanya spinal ejaculatory generator atau SEG. Itu mengkoordinasi dari saraf simpatik dan parasimpatik untuk 2 fase ejakulasi dari T10 sampai L2 efferent dan ekspulsi dari S2 sampai S4, dan ini dipicu oleh semua aktivitas seksual. Nah, SEG ini mengintegrasi antara excitatory dan inhibisi dari supraspinal dan informasi biokimia atau mekanik dari kelenjar aksesorius. Nah, emisi kontraksi epididymis, vas deferens, vesicula spinalis, dan prostat, dan ekspulsi dengan menginduksi kontraksi bulbus spongiosius dan otot-otot peridium lainnya secara bersamaan. Patofisiologisnya masih belum bisa dijelaskan, namun Waldinger berhipotesis bahwa terjadinya hiposensitivitas dari 5-HT2C ataupun hipersensitivitas pada 5-HT1A kemungkinan penyebab dari PI tipe yang lifelong. Nah, inilah contoh dari patofisiologisnya. Ada yang rangsangan dari sel jenis seksual akan menunjukkan ke bawah masuk ke ejaculatory generator. Generator ini memberikan sinyal kedua tempat, yaitu T10 sampai L2 dan S2 sampai S4. Nah, sama emisi ekspulsi ini masih akan mengintervasi dari nervus pudendam dan akhirnya melakukan ejakulasi. Nah, untuk ini juga SSR itu contoh obatnya, dia itu akan merangsang pada otak, dan topikal anestesi itu membuat badan tipe obat yang diteteskan daripada penis. Itu risikonya bisa dengan kelainan psikis, genetik, prostatitis, infertil, dan hipertiroid. Nah, treatmentnya untuk mendasar ini berupa intervensi dari perilaku, terapi topikal, prinsip dengan cara menurunkan sensitivitas dari penis, oral terapi, yaitu yang paling sering adalah serotonergic antidepresan. Inilah contoh-contoh obatnya. Nah, ini adalah algoritmanya. Apabila bertemu dengan pasien dengan ejakulasi dini, akan dilakukan screening apakah dia terkena atau tidak. Jika dia tidak, akan di screening dari faktor resikonya lagi. Nah, jika dia tidak adakah
tidak ada ataupun faktor risiko masuk ke teologi terapi. Jika dia ada ide, kita ganti dengan lifestyle-nya dan memberikan vardenafil. Dan begitu juga seterusnya sampai akan terjadi recovery. Apabila tidak ada recovery, kita harus melakukan treatment yang menggantikan treatment lainnya. Terima kasih.